Miss, menjadi perempuan seringkali kita ini mendapatkan tantangan yang luar biasa ya. Beban ganda di rumah, di luar, tapi bukan berarti itu adalah halangan ataupun batasan yang membuat kita tidak bisa berkiprah. Contohnya nih, kita sudah bersama seorang perempuan inspiratif. Apa kabar Mbak Temi? Baik, terima kasih, luar biasa. Luar biasa ya, semangat banget ya. Teman-teman, Mbak Temi ini adalah seorang entrepreneur ya, seorang womanpreneur ya, yang luar biasa. Dan beliau tadi itu ke kantor itu sambil bawa baby loh. Babynya baru usia 4 bulan. Beliau ini memiliki 4 perusahaan ya, 4 perusahaan di bidang IT semua ya. Yang menariknya ini, kenapa IT ya? Kan IT nya cenderung sama cowok banyak kan? Iya, biasanya IT itu identik dengan cowok. Ini cewek ibu-ibu pola 4 perusahaan IT semua. Nah, boleh cerita ini? Silakan. Oke, terima kasih diberikan kesempatan untuk sharing-sharing di sini. Ini luar biasa banget ya, jadi bisa menginspirasi teman-teman di luar sana yang melihat gitu. Salam kenal, saya Temi, berasal dari Tangerang. Saya adalah ibu dari 2 anak. Anak saya pria dua-duanya, jadi saya masih cantik sendiri di rumah. Kenapa IT ya? Terus terang tuh sebenarnya waktu itu saya tuh kecebur. Oh, kecebur. Jadi saya salah jurusan sebenarnya. Nah, saat kuliah? Saat kuliah. Kecebur atau dijeburkan? Waktu itu sih menceburkan diri. Menceburkan diri dengan sadar dan sengaja ya. Alasan saya waktu itu memilih jurusan informatika sesimpel karena tetangga saya juga kuliah di situ. Oh gitu. Jadi tetangganya itu menginspirasi ya. Iya, bukan abaan, bukan pacar, bukan mantan juga. Bukan mantan juga. Tapi saya ketemu mantan saya yang sekarang jadi suami itu di situ. Jalannya ya, jalannya untuk ketemu sama pasangan di situ. Iya, jadi saya lulusan dari SMK. Awalnya SMK ekonomi, jurusan akuntansi. Kemudian ke IT. Iya, itu namanya salah jurusan. Nah, saya pikir waktu itu lulus saya harus kerja karena orang tua udah bilang dari awal, ini nanti kerja ya, nggak ada biaya buat kuliah. Ya udah fokus saya sekolah aja yang benar. Abis itu saya mau kerja. Tapi tiba-tiba di penghujung kelulusan, ibu saya bilang, ayo cari kampus. Nah saya nggak ada riset, nggak ada tanya-tanya. Kemudian yang saya tanya tetangga saya itu dan dia bilang udah kuliah di tempatku aja. Jadi kita pulang pergi bisa bareng. Udah sesimpel itu. Saya daftar, tapi sayangnya di SEMIA itu waktu itu saya nggak ada pelajaran kalkulus. Nah, ujian waktu itu ada kalkulus. Nah, ternyata kan yang saya apply waktu itu jurusannya informatika, komputer akuntansi. Nah, waktu itu komputer akuntansi masih ada. Masih nyambung ya akuntansinya gitu. Iya. Saya pikir jurusan itu karena saya akuntansi, anak akuntansi, ya udah saya mau akuntansi, saya juga mau belajar komputer, jadi akuntansi yang dikomputerkan. Ternyata saya belajar coding, gitu. Jadi jauh dari akuntansinya ya, justru ke komputernya. Iya, akuntansinya malah lebih dalam waktu saya SEMIA dulu, gitu. Jadi waktu saya tes masuk, saya lari ke guru. Bu, saya mau tes masuk kuliah, di situ ada tes kalkulus. Saya nggak ngerti tuh kalkulus apa. Akhirnya saya diajarin sama guru itu, namanya Bu Ida. Terima kasih Bu Ida kalau ingat, kalau nonton. Jadi berkat Bu Ida juga sampai saat ini. Kemudian yang kedua, saya nongkrong tuh dulu di Pamulang ada Karisma. Yang dulu ada Hero, atasnya tuh Karisma. Saya nggak punya uang. Saya nongkrong di situ, belum ada handphone. Kalau ada handphone saya foto-foto kan itu bukunya. Nah jadi saya duduk belajar. Enggak, saya nggak tulis, duduk aja belajar. Terus udah selesai belajar, saya taruh lagi, udah kayak perpustakaan. Sampai sekitar 2 bulan saya lakukan itu, manajernya udah perhatiin kali ya. Cuman saya nggak melakukan sesuatu yang buruk, akhirnya dia nawarin beliin buku di situ. Nah kemudian dari situlah saya tahu berjuang bagaimana masuk ke kuliah informatika.
Itu hasil singkat cerita saya dapat A+ sehingga saya dapat keringanan masuk kuliah waktu itu malahan. Sehingga saya secara benefit juga iuran gedung segala macam itu jadi ada diskon waktu itu. Terima kasih kepada manajer yang membelikan buku. Iya, sampai akhirnya pelajaran mulai dimulai itu saya satu semester sampai semester ketiga itu saya ini dosen ngomong apa ya gitu. Kayak berada di dunia lain dong ya. Terus saya kan nggak punya komputer mbak waktu itu, saya nggak punya komputer waktu itu. Zaman itu saya masuk kan 2001. Jadi tuh handphone ya belum semurah sekarang ya gitu. Belum punya handphone waktu itu saya, jadi akses ke internet segala macam masih terbatas. Jadi kalau misalkan di luar sana teman-teman ada yang merasa ya nih saya salah jurusan, orang tua saya gini gitu, sebenarnya saya punya cerita yang sama, tapi saya mau berjuang di situ, kemudian akhirnya saya bisa melewatinya dengan tenang gitu. Dan kemenangannya itu teman-teman saat ini, di saat menjadi ibu dari 2 orang putra, Mbak Temi ini punya 4 perusahaan yang 4-4-nya itu bergerak di bidang IT. Bukan luar biasa ya. Awal dulu gimana nih Mbak? Awal mulai berbisnis, apakah dari karyawan dulu? Terus apa langsung saya mau berbisnis mengamalkan ibu saya gitu? Dulu. Jadi waktu saya lulus kuliah, kemudian saya sempat mengajar di SMEA yang saya sekolah dulu. Kira-kira 1,5 tahun namanya. Ngajar apa? Ngajar komputer. Saya pikir ngajarin anak-anak supaya salah jurusan. Ada provokasi di dalamnya mungkin ya. Karena benar di dalam anak-anak SMEA di sekolah itu mereka juga nggak sedikit merasa salah jurusan karena dimasukin ke SMEA sama orang tuanya bukan pilihannya. Jadi saya pun menggunakan motivasi bahwa saya salah jurusan dan saya bisa melewatinya dengan bertanggung jawab gitu. Jadi kalau dibilangin punya passion nggak di bidang IT, waktu itu saya nggak punya. Saya waktu itu kalau bisa nangis darah karena saya nggak punya alat untuk belajar di rumah, yaitu komputernya, di mana itu akuntansinya itu lebih gampang. Saya tuh dapat A akuntansi karena lebih gampang di kuliah daripada di SMEA. Nggak usah belajar mau dapet dah. Tapi informatikanya, ngodingnya segala macam itu yang saya berat. Dan akhirnya saya waktu semester 3 itu saya udah duduk di perpustakaan untuk lihat inskripsi. Nah teman saya waktu itu nanya, "Tem, lu ngapain sih hampir tiap hari ngajakin ke perpustakaan buat ngeliat inskripsi? Emang lu udah mau lulus?" Belum. Orang gua gak ngerti sampai semester 3, coba berarti 18 bulan kira-kira. Gak ngerti, saya bilang. Nggak ngerti ada di dunia apa? Ya, kok nggak ngerti, lu malah baca inskripsi. Justru karena gua nggak ngerti, gua siap-siap. Nah akhirnya dari semester 3 ke depannya itu saya lebih mudah karena saya memaksa diri untuk nampung dulu aja, baca dulu aja, serap dulu. Itu makanya saya bilang kalau bisa saya nangis darah deh, karena perjuangan saya waktu kuliah itu nggak mudah. Saya harus belajar di lab karena kepulang ke rumah saya nggak punya laptop, nggak punya komputer gitu, nggak ada fasilitas yang membuat saya bisa gitu di situ. Tapi karena berkeinginan kuat dan mau bertanggung jawab terhadap orang tua yang udah membiayai, jadi saya komitmen gitu. Nah modal itulah saya ceritain sama teman-teman, murid-murid waktu itu saya mengajar. Nah, 1,5 tahun setelahnya saya kecebur lebih dalam lagi karena saya jadi dosen di satu kampus swasta dan harus S2 waktu itu. Jadi saya terpaksa ambil S2-nya informatika lagi, software engineering gitu. Ya, jadi udah kecebur, berenang aja sekalian. Ini terlanjur basah, sekalian mandi gitu ya. Mandi berenang pula. Nah, singkat cerita ketika saya kumulatifkan sekitar 7 tahun saya mengajar jadi dosen, saya merasa potensi saya kok enggak berkembang lebih. Nah dari situlah saya mau memang menjadi seorang pengusaha di bidang IT gitu. Karena kenapa milih IT? Karena secara skill itu yang saya
punya gitu. Punya passion nggak? Enggak. Terus kok bisa jalanin bisnis nggak tanpa passion? Yang saya punya passionnya adalah bisnis. Saya memberikan dampak, membuka lapangan pekerjaan. Tapi kalau secara bidang, saya paham bidang itu karena saya memang sekolah di situ gitu dan mendalaminya gitu kan. Udah lupa tuh sama akuntansinya ya? Udah lupa. Saya ngurus pajak waktu itu nangis-nangis. Gimana caranya? Awalnya apa? Bisnis apa? Kalau berdagang saya itu udah dari SD mas, dagang apa aja saya jualin. Emang udah kelihatan ada bakat ya dari kecil ya? Iya. Itu saya menamakan diri pedagang lah ya, karena itu sampai saking saya mau mencari uang, saya ambilin kabel papa saya tuh, kemudian saya linting-linting jadi cincin dijual 1000-an laku. Oh iya, dulu Iya, itu lagi tren. Dulu pernah ya tangan. Iya, itu lagi tren. Nah, itu dari situ saya jualan apa aja pernah, ada ikan-ikan beku, semua segala macam udah pernah. Nah, saya bangun bisnis ketika saya di penghujung jadi dosen itu di bidang IT tentunya. Nah, kita bikin aplikasi ya, software kayak gitu. Nah, itu akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. Saya perlu fokus gitu. Iya. Awalnya sambil jadi dosen sambil bisnis. Iya, kira-kira 2014 tuh saya masih jadi dosen. Nah, gitu. Nah, kemudian saya selesai, saya bangun PT, kemudian saya itu membangun bisnis saya di bidang Yang pertama apa namanya PT ya? Software house. Software house dengan bidang IT solution. IT solution yang pertama ya. Yang pertama. Yang kedua? Masih di bidang IT juga, cuman ini produk pendidikan. Oh, produk pendidikan. Nah, PT-nya? PT-nya masih sama, cuma dia produk gitu. Ketiga? Yang ketiga masih di platform digital juga, e-commerce. Oh, kayak model Tokopedia begitu ya. Yang membedakan apa dan mereka? Kalau e-commerce ini khusus untuk UKM. Oh. Jadi semua pelaku UKM yang masih di rumah dengan skala industri yang kecil, masih memiliki di bawah 20 karyawan, tapi dia produknya bisa apa aja, bisa fashion, kuliner, kria, macam-macam ya, asalkan itu dibuat oleh tangan sendiri, bukan pabrikan, itu dijual di situ gitu. Jadi kita udah bekerja sama dengan banyak pemegang kebijakan di daerah ya, kita juga bareng-bareng sama antar komunitas. Nah, bareng-bareng di situ udah ada kira-kira 1000 produk di dalam situ gitu. Boleh tahu namanya apa nih e-commerce-nya? Boleh nggak dibikinin konten di kemudian hari? Boleh, dengan senang. Dengan senang hati ya. Aplikasinya namanya Galeri Pepi, tapi mungkin nanti kita kupas di lebih detail nanti ya. lain kesempatan. Oke. Terus kalau Yang keempat platform untuk untuk Nakama ini, platform berarti IT juga kan. IT juga. Ini untuk jadi Nakama ini singkat ceritanya adalah listing startup digital dengan investor. Kami ini mendorong untuk startup digital bisa scale up, bisa maju, mendapatkan koneksi, pendampingan, kemudian juga untuk mendapatkan akses pendanaan gitu. Jadi ini sudah tahun ketiga berarti kita bergerak. goalnya pendanaan ya? Goalnya itu scale up, jadi scale bisa up. melalui matchmaking industri ataupun pendanaan. Sampai sebatas apa startupnya? Nah, misalkan startup waktu daftar itu dia masih punya 500 user. Nah, ikut program kami dia naik 30%. Gitu, scale up ya. Atau tadinya dia belum punya user, ikut program kita jadi punya user. Gitu. Terus kita ketemuin sama mentor. Setelah program ini selesai, kita bikinin janji sama investor. Gitu. Program saat ini yang berjalan nih sampai dengan Desember 2021 itu kita memberikan pendanaan, potensi pendanaan sampai dengan 1,5 miliar per startup. Nah, startup yang ikut ini keren-keren nih. Totalnya itu ada 10 yang diinkubasi dari 50, yang daftar 170. Masya Allah. Kompetisi ya? Awalnya kita saringnya dari kompetisi. Gitu. Dan ini juga disponsori oleh Digital Hub, ekosistem di BSD yang begitu kuat gitu, membantu memang startup digital ini untuk naik gitu. Kan menjadi perempuan yang ada tanggung jawab di rumah tangga,
kadang-kadang kita diribetkan sama urusan anak-anak, ya kan? Itu gimana cara membagi waktunya? Wah, itu pertanyaan memang realistis banget ya Mbak ya. Betul, iya. Soalnya ngalamin ya teman-teman. Sekarang ini masa-masa kritis sebenarnya. Secara saya berfungsi sebagai ibu, istri, dan juga entrepreneur gitu. Untungnya ya saya bersyukurnya bisnis yang saya jalanin masih pipeline. Jadi walaupun kesannya banyak sebenarnya itu satu gitu. Nah, yang kedua nih kayak sekarang Mbak sama Mas lihat saya bawa baby saya 4 bulan ya. Nah, ini khusus teman-teman nih, khusus konten ini nih. Terima kasih. Halo baby, maaf ya mamanya kita ajak ngobrol dulu. Iya, jadi memang itu perjuangan banget ya. Jadi aku tuh kalau untuk kerja, aku harus meluangkan waktu dari malam ke hampir jam 2 pagi. Nah, kemudian kalau pagi karena anakku yang 3 tahun itu udah mulai aku sekolahin nursery B, jadinya jam 6:30, jam 7 paling lambat udah bangun, jam 8 pulang karena sekolahnya deket udah harus anterin dia. Dan aku komitmen mau dampingin dia, emang aku sendiri yang anterin ya, kita ada orang yang bisa anterin dia, cuman kita mau komitmen untuk ada gitu. Jadi aku sama suami anterin, itu bawa adiknya gitu. Jadi memang sih kayak repot, tapi itu memori yang mau aku tinggalin sama dia gitu. Kemudian kenapa sih aku masih berjuang buat bisnis, karena dibalik semua yang aku lakukan kerja keras ini, yang terutama legacy inilah yang mau aku kasih ke anak-anak. Aku mau mereka punya role model dari rumah, melihat aku sama papanya mereka lah gitu, suamiku gitu. Berdasarkan dengan itu Mbak, aku bisa punya kekuatan untuk jam 9 atau jam 10 anak-anak udah tidur, aku kerjaan, sementara urus meeting sambil urusin rumah, urusin anak-anak gitu. Kalau waktu kerja aku kebanyakan nggak efektif gitu, makanya semua klien-klien kalau misalkan ada meeting itu pasti ke asistenku dulu tuh gitu. Kalau misalkan nggak harus aku banget, itu pasti suamiku yang handlein gitu, atau asistenku gitu. Suami juga terjun di perusahaannya sama? Bener, jadi aku dan suami adalah contoh couple partner yang berhasil. Ini dan couple planner lagi. Couple planner nih. Nah, cara membaginya gimana peran atau Mbak Temi dengan suami? Nah, dia tuh kuat sekali di eksekusi dan di keuangan. Kalau aku kuat sekali di marketing dan pengembangan bisnis. Jadi kalau deal-dealan project itu aku. Kalau mau vision nih perusahaan mau jadi apa, itu aku. Nah, tapi urusan budgeting segala macam itu dia, walaupun tokennya ada di aku. Tapi berat loh Mbak, Mas, karena kan kadang-kadang kita ada sebel-sebelan di rumah tangga. Pasti ya. Terus di waktu yang sama kita harus diskusi suatu klien. Nah, itu gimana cara mengatasi atau cara memanage antara kehidupan di rumah dengan kehidupan di kantor. Nah, itu aku nggak tahu gimana ya caranya, tapi yang jelas ketika kita ngomongin masalah kerjaan, padahal barusan lagi sebel nih, itu tuh ngobrol berdua, ngalir gitu, karena mungkin kita punya satu tujuan yang sama, membangun perusahaan ini jadi legacy buat anak gitu. Yang kedua memang kita udah mikir nih, udah ada karyawan, udah ada beban kos, tempat yang harus kita bayarin, jadi kita nggak bisa kayak dulu lagi ngambek-ngambek dibawa ke kerjaan, dan itu kita udah lewatin itu tuh Mbak. Karena ini kalau mahannya ke partner kan kadang kalau ada ego ya, kalau kita udah menuhankan ego itu bisa merusak segalanya. Udah nggak jadi. Kita gawat juga. Iya. Untuk ngantarnya gimana? Berdua kita bergantian. Berdua, tiap hari berangkat bareng atau gimana? Kalau saya lebih ke work from home. Gitu. Kalau partner, kalau udah ngomongin begini berarti dia udah as a partner. Kalau partner dia di tempat kerja. Perempuan itu tuh kadang-kadang masih suka pakai perasaan. Kadang ada satu momen kita tuh merasa ini tuh nggak cukup semuanya ya, nggak cukup semuanya deh, selalu merasa kurang. Kayak
ada kekhawatiran kurangnya perhatian ke anak, terus ada apalagi kita manage bisnis dan lain sebagainya. Cuma saya mau sharing satu, punya tujuan aja yang jelas, sehingga kita bisa melewati prosesnya apapun yang kita laluin, dan komitmen kita akan memperbaiki diri gitu. Jadi itu yang akan membuat kita bisa maju sih. Saat tadi baper ya, sebuah perasaan ya. Ada nggak pernah selalu mengingatkan, misalnya lagi deal project gede nih, kebetulan lawan itu mantannya Temi misalnya, yang dulu sebel, tapi ini bawa uang gede nih, buat sikat M nih. Pernah nggak sih kliennya itu adalah mantan gitu? Bersyukurnya belum. Bersyukurnya belum. Kalau misalkan ketemu kondisi seperti itu ya, aku rasa aku udah melewati masanya deh. Iya. Kayaknya Udah orang yang paling ganteng positif ya? ya suamiku, orang Iya, yang betul. paling oke ya suamiku, orang yang paling gitu. Yang paling-paling. Emang kadang-kadang mau nyekek dia juga sih. Mantan pun tidak harus menjadi momok ya, menjadi hantu. Kita jadi teman, Betul. jadi partner, jadi Betul. klien, ya, Betul. apalagi bawa omset ya. Ya benar, Mbak Open kalau apa tidak? dirasa deg-degan itu kembali ya kan. Deg-degan, waduh kok jadi kayak ceria-ceria nggak jelas nih, gue cengar-cengir sendiri. Ya udah, kiranya hal itu diserahkan aja sama partner. Nih Betul. udah, aku udah deal, kamu follow up, udah nggak usah Betul, gitu. nggak usah bermain api. Betul. Harapan Temi nih terhadap tempat bisnis itu ke depannya seperti apa? Tentunya kalau harapan bisnis, saya berharap bisnis ini makin berkembang secara omset, makin menjawab kebutuhan banyak orang, makin banyak memberi dampak, dan makin juga bisa menyerap lapangan pekerjaan. Amin, amin. Amin, amin. Siapa bilang perempuan itu lemah? No, buktinya ada. Siapa bilang perempuan itu kalau sudah sibuk di luar lupa sama di rumah? No, tidak semua begitu. Ya mungkin ada yang begitu, tapi tidak semua begitu. Ya kan, nyatanya rumah bisa terpegang, anak-anak bisa terurus, tapi kerjaan juga kelar, sukses. 4 perusahaan teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menyimak obrolan kita dengan perempuan luar biasa ini. Mudah-mudahan ini tadi itu menginspirasi teman-teman, terutama kaum perempuan, untuk bisa maju. Kita bisa loh tetap maju, kita bisa tetap sukses. Dua-duanya, di rumah iya, di luar iya, tanpa harus ada terbengkalai. Di antara sekian banyak perempuan-perempuan hebat, inilah hari ini kita bertemu dengan perempuan hebat Mbak Temi. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa perempuan itu lemah harus Iya. harus ini, nggak ada alasan lagi. Betul. Ini bukti contohnya bisa gitu Iya. ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya biar tayang ini bermanfaat. Jangan lupa klik lonceng ya. Gitu dari kami ya. Thank you Kasih ya banyak Mbak Temi. ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih banyak. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.